Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam kuliah singkat filsafat hukum dari pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah. Kawan-kawan semuanya, pernahkah kalian berpikir mengapa sebuah kekaisaran besar atau negara adidaya bisa runtuh? Banyak ilmuwan politik modern melihat perkembangan negara secara linier, seolah-olah negara akan terus maju menuju kesempurnaan abadi. Namun, berabad-abad lalu, pemikir muslim legendaris Ibnu Khaldun dalam buku ini, dalam mahakaryanya Muqaddimah, meruntuhkan paradigma tersebut. Beliau menegaskan bahwa negara adalah entitas historis sirkular yang tunduk pada hukum perubahan sosial yang periodik dan berulang. Ibnu Khaldun menggunakan analogi biologis yang brilian. Ia mengatakan, negara adalah sebuah organisme hidup. Ia memiliki umur alami atau al-umron at-tabi'i. Lahir bagai bayi yang lemah, tumbuh dinamis, mencapai kematangan, hingga akhirnya menua, mengalami dekadensi, dalal, dan mati. Menariknya, rata-rata umur suatu dinasti politik hanya bertahan 3 generasi atau sekitar 100 sampai 120 tahun. Baik, kita akan bedah bab 4 dari buku Filsafat Negara Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah ini yang berjudul Teori Siklus 5 Fase Kehidupan Negara, Genealogi, Kelahiran, Kejayaan, hingga Keruntuhan Dinasti. Kawan-kawan semuanya, siklus ini dimulai dari fase pertama, yaitu tahap penaklukan atau zafar. Di sini negara tidak lahir dari kontrak sosial teoritis, melainkan dari dominasi nyata suatu kelompok yang memiliki ikatan solidaritas sosial yang sangat kuat, yang disebut dengan asobia. Karakteristik fase ini adalah masyarakat Badawi pedalaman yang bersahaja, egaliter, dan bernilai moral tinggi. Pemimpin di fase ini bertindak sebagai primus inter pares, yang pertama di antara yang setara. Otoritas didasarkan pada keadilan distribusi harta, gaya hidup anti kemewahan, dan pengambilan keputusan berbasis musyawarah kolektif. Negara berada pada titik vitalitas militer dan sosial tertinggi. Kawan-kawan semuanya, namun kekuasaan memiliki watak dasar untuk memonopoli. Masuklah kita ke fase kedua, yaitu al-istibdad atau fase monopoli kekuasaan. Begitu stabilitas tercapai, psikopolitik penguasa berubah. Penguasa mulai menyingkirkan para elit klan awal yang membantunya mendirikan negara karena dianggap sebagai kompetitor politik. Untuk mempertahankan posisinya, penguasa mengganti militer berbasis solidaritas dengan tentara bayaran atau mamluk, atau aparatur asing yang loyalitasnya bersifat transaksional material. Sistem pemerintahan berubah dari partisipatif, organik menjadi birokrasi yang hierarkis, dingin, dan terpusat. Baik kawan-kawan semuanya, setelah oposisi internal diredam, negara menikmati fase ketiga atau farogh, masa ketenteraman atau golden age. Fokus negara bergeser dari ekspansi militer menuju pembangunan ekonomi, infrastruktur fisik, dan peradaban. Penguasa mendirikan istana megah dan fasilitas publik sebagai simbol monumentalisme politik untuk menegaskan legitimasi kekuasaannya. Sektor perdagangan, pertanian, dan fiskal tumbuh pesat, masyarakat menikmati kemakmuran tertinggi. Namun ingat, di balik kemegahan ini, energi solidaritas sosial atau asobiah yang di awal justru sedang berada di ambang kerapuhan karena mulai terbiasa dengan kemewahan. Selanjutnya adalah fase keempat, yaitu kunu atau stagnasi. Pada tahap ini, kreativitas politik mandek, penguasa kehilangan inovasi dan hanya fokus mempertahankan status quo, meniru mentah-mentah apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka. Hingga akhirnya negara jatuh dan masuk ke fase kelima, yaitu israf, yaitu fase dekadensi dan pemborosan berlebihan. Mentalitas generasi ketiga telah sepenuhnya rusak oleh kemewahan hadori atau perkotaan. Keuangan negara terkuras demi gaya hidup hedonistik elit. Pajak dinaikkan secara koruptif, moralitas merosot, dan militer bayaran kehilangan motivasi bertempur karena krisis fiskal.
Struktur kekuasaan menjadi sangat rapuh, negara berada di titik nadir, bersiap runtuh akibat serangan luar atau kudeta internal. Untuk kemudian digantikan oleh kekuatan Asobia baru yang murni. Baik kawan-kawan semuanya, filsafat sejarah negara Ibnu Khaldun ini memberikan kita sebuah kritik tajam terhadap narasi kemajuan linear. Beliau membuktikan secara empiris bahwa kemajuan material tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan moral. Bahkan seringkali kemewahan ekonomi mengikis ketahanan sosiologis masyarakat. Teori ini bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan alat analisis yang sangat presisi untuk membaca dinamika geopolitik kontemporer saat ini. Banyak negara modern terjebak dalam siklus serupa, maju secara ekonomi, namun runtuh akibat krisis moral internal, korupsi, dan hilangnya kohesi sosial. Maka kesimpulan dari bab 4 dari buku ini, kita dapat ambil bahwa keberlangsungan sebuah negara tidak hanya bertumbuh pada kekuatan militer atau kekayaan materi, melainkan pada keseimbangan antara kemakmuran material dan solidaritas moralitas sosiologisnya. Bagaimana menurut kalian? Silakan berikan tanggapan ilmiah di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di bab 5 dari buku Filsafat Negara Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah. Salam literasi.